Komentar supporter Malaysia terkait ranking FIFA terbaru timnas Indonesia. Hebat, meski diisi pemain keturunan. Shin Tae-yong coret 3 pemain diaspora untuk laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? PSSI beri penjelasan. Ini tidak boleh kehilangan fokus pemirsa. Dan Indonesia biasa. Perjuangan yang keras. Perjuangan yang berat. Perjuangan yang sama akhirnya memastikan satu untuk tampil ke Piala Asia U20 yang berlangsung di China tahun depan dengan bermain imbang 1-1 dengan Yaman. Indra Syafri ungkap tantangan timnas Indonesia usai lolos kualifikasi Piala Asia U20 2025. Komentar supporter Malaysia terkait ranking FIFA terbaru timnas Indonesia. Hebat, meski diisi pemain keturunan. Komentar fans Malaysia terkait ranking FIFA terbaru timnas Indonesia memang sangat beragam dan menarik untuk disimak. Setelah Indonesia naik ke peringkat 129 dunia, melampaui Malaysia yang kini berada di peringkat 132, para penggemar memberikan tanggapan yang bervariasi, mulai dari apresiasi hingga kritikan. Beberapa di antaranya menyoroti persaingan kedua negara di dunia sepak bola, apalagi peringkat Indonesia sudah lebih tinggi dibandingkan Malaysia. Beberapa supporter sepakat Indonesia adalah tim kuat karena berhasil menjalankan proyek naturalisasi pemain keturunan. Sebagian juga berkomentar bahwa perkembangan timnas Indonesia tidak lepas dari peran PSSI. Hal tersebut berbanding terbalik dengan FAM yang dianggap kurang becus mengurus sepak bola, terutama untuk bersaing di level Asia. Keberadaan Erick Thohir di kursi kepemimpinan PSSI, diakui telah berpengaruh banyak dalam perkembangan sepak bola di Indonesia. Hal tersebut berbuah kepercayaan dari para pemain diaspora yang bersedia membela tanah leluhurnya. Sehingga proyek naturalisasi yang dilakukan Indonesia memang bukan hanya perubahan kewarganegaraan, tetapi mencari pemain yang benar-benar memiliki keturunan atau ikatan historis dengan Indonesia. Ada yang merasa bangga meski peringkat Malaysia lebih rendah dari Indonesia, asalkan timnya masih bisa bersaing dengan negara berperingkat tinggi lainnya seperti Korea Selatan. Di sisi lain, ada pula yang lebih sinis dengan mengatakan bahwa ranking FIFA hanya sekedar angka dan yang terpenting adalah performa di lapangan. Beberapa fans juga mengkritik fakta bahwa tim Malaysia memiliki skor pemain yang tinggi, namun kondisi kehidupan masyarakatnya tidak selalu mencerminkan kesuksesan tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa perubahan peringkat ini hanya bersifat sementara dan tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Hal yang menarik dari jawaban ini adalah antara kedua negara bertetangga ini terdapat rasa persaingan yang kuat. Dalam dunia sepak bola dan kedua negara saling memperhatikan kemajuan satu sama lain dalam hal ranking dan performa. Timnas Indonesia terus berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan komitmen pertandingan di bulan Oktober dan November. Pada 10 Oktober, Indonesia bertandang ke Bahrain, disusul pertandingan melawan Cina pada 15 Oktober. Sedangkan laga kandang Indonesia akan dihelat pada 14 November melawan Jepang, sedangkan laga pamungkas babak ini melawan Arab Saudi pada 20 November. Di level global, Argentina masih menduduki peringkat teratas FIFA dengan 1901,48 poin usai menjuarai Copa America 2024. Dengan jadwal yang padat dan lawan yang kuat, performa timnas Indonesia di kualifikasi tersebut akan menentukan peluang mereka melaju lebih jauh ke Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong coret 3 pemain diaspora untuk laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? PSSI beri penjelasan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong akan coret 3 pemain diaspora sekaligus untuk laga melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji buka suara. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni 2 laga away dalam lanjutan putaran ketiga pada 10 dan 15 Oktober 2024. Skuad Garuda sedang dalam kondisi maksimal dan siap memberikan yang terbaik dengan harapan mendapatkan poin pada 2 laga tersebut. Apalagi, timnas Indonesia baru saja mendapatkan amunisi baru usai Mees Hilgers dan Eliano Rogers resmi menjadi WNI. Tak hanya itu, para pemain timnas Indonesia yang sempat diisukan mengalami cedera, kini dalam keadaan sehat. Shane Patinama merupakan salah satu pemain yang diisukan mengalami cedera usai melakoni laga bersama klubnya, KAS Eupen. Pemain berposisi bek itu tidak bermain full 90 menit saat KAS Eupen mengalahkan Jong KRC Genk karena merasakan sakit di kaki kirinya.
Kendati begitu, kabar miring terkait kondisi para pemain timnas Indonesia itu akhirnya ditepis langsung oleh PSSI. Hal itu dikonfirmasi langsung Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji terkait kondisi para pemain. Sumarji yang juga menjabat sebagai manajer timnas Indonesia mengatakan bahwa tidak ada pemain skuad Garuda yang mengalami cedera. Sumarji juga mengonfirmasi terkait kondisi Jordi Amat yang sempat absen pada 2 laga menghadapi Arab Saudi dan Australia. Dirinya menyebut jika Jordi Amat sudah bisa bergabung dengan timnas Indonesia usai pulih dari cedera. Tidak ada pemain yang cedera. Shane Patinama tidak cedera. Kita sudah konfirmasi, ujar Sumarji. Sandy Walsh juga konfirmasi tidak cedera, katanya seraya menambahkan. Jordi Amat juga bisa gabung. Sudah pulih dari cedera, pungkas Sumarji. Indra Syafri ungkap tantangan timnas Indonesia usai lolos kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 dipastikan lolos kualifikasi Piala Asia 2025 usai bermain imbang dengan timnas Yaman U20 dengan skor 1-1 di Stadion Madia, Jakarta pada Minggu, 29 September 2024, malam. Dalam laga tersebut, kedua tim bermain cukup sengit, di mana keduanya saling melakukan serangan demi serangan, namun masih gagal. Pada babak pertama tepatnya di menit 45, umpan dari sisi kanan yang dilakukan oleh Muhammad Ragil berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Jens Raven dengan mencetak gol ke gawang timnas Yaman. Berkat gol tersebut, timnas Indonesia U20 berhasil unggul lebih dulu. Namun, 2 menit berselang Yaman dengan cepat membalas gol melalui sepakan Abdurrahman Al-Hadher di menit ke-45 dari luar kotak penalti, di mana bola membentur di tiang gawang Indonesia dan kemudian masuk ke dalam gawang timnas Indonesia. Skor 1-1 menutup babak pertama. Hingga akhir laga, tidak ada gol tercipta dari kedua tim. Dengan hasil imbang tersebut, timnas Indonesia U20 berhasil menjadi juara grup F dengan perolehan 7 poin dan timnas Yaman U20 menjadi runner-up dengan perolehan 7 poin, di mana selisih gol Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan Yaman. Keberhasilan Garuda Muda lolos Piala Asia 2025 merupakan yang ketiga kalinya di bawah asuhan Coach Indra Syafri. Sebelumnya, timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Indra Syafri juga berhasil lolos Piala Asia yaitu pada tahun 2013, 2018 dan 2025. Saat konferensi pers usai laga timnas Indonesia U19 versus Yaman, Coach Indra Syafri bersyukur lolos kualifikasi Piala Asia 2025 untuk ketiga kalinya. Ia juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, sehingga anak asuhnya dapat bermain dengan baik. Juru taktik itu juga menyampaikan tantangan yang akan dihadapi oleh pemain timnas Indonesia U20 nantinya. Malam ini kalau nggak salah semuanya bisa tahu siapa yang lolos Piala Asia. Dari situ baru kita bisa nampak gambaran kira-kira kualitas tim-tim yang lolos itu kayak apa, diucap Coach Indra dalam konferensi pers. Pernyataan Coach Indra tersebut memberikan tanda bahwasanya timnas Indonesia U20 akan menghadapi lawan-lawan yang kuat seperti Jepang, Qatar, Iran, Australia, Korea dan tim-tim kuat lainnya di Piala Asia 2025 nanti. Namun, Coach Indra juga akan melakukan persiapan yang lebih matang agar anak asuhnya dapat bermain dengan baik di Piala Asia 2025. Kita sepakat dengan Coach Shin tadi bahwa kita mungkin butuh penambahan para pemain. Minggu-minggu ini saya akan segera diskusikan dan calon-calon pemain baru siapa, dan juga tentu akan bicara dengan pemilik-pemilik klub, karena bagaimanapun kompetisi lagi berlangsung ya, pungkasnya. Diperkirakan, pergelaran Piala Asia 2025 akan berlangsung pada Februari 2025 Cina. Mantap! Shin Tae-yong panggil Max Hilgers dan Eliano Reijnders ke Timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong membagikan kabar baik. Ia memastikan akan memanggil Max Hilgers dan Eliano Reijnders ke skuad Garuda. Hilgers dan Eliano bakal bergabung dengan Timnas Indonesia. Skuad Garuda akan melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024. Pertandingan itu bakal berlangsung di Bahrain National Stadium, Riffa. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia akan melawan Cina. Partai tersebut bakal bergulir di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao. Hilgers dan Eliano akan bergabung langsung dengan Timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan Cina, ujar Shin Tae-yong. Media lokal negeri tirai bambu merasa khawatir dengan peluang Timnas Cina kala menghadapi Timnas Indonesia pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, 15 Oktober 2024 mendatang. Di matchday pertama, Cina babak belur dicukur di kandang Jepang dengan skor 0-7. Cina kembali kalah pada pertandingan kedua, kali ini takluk 1-2 dari Arab Saudi. Hasil itu membuat pelatih Cina, Alexander Ivankovic, posisinya tertekan. Mau tidak mau dia harus mengemas hasil lebih baik pada 2 pertandingan berikutnya. Media Cina,
Sohu.com mengatakan Ivankovic tak punya pilihan selain berusaha meraih satu kemenangan dari dua laga tersebut, terutama melawan timnas Indonesia. Sohu menyebut tambahan poin sangat dibutuhkan jika tim Dragons masih ingin menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sohu menyebut kans mendulang poin bagi Cina lebih besar saat melawan timnas Indonesia. Namun, mereka juga khawatir karena kekuatan pasukan Shin Tae-yong sudah tak bisa diremehkan lagi. Sohu menyebut timnas Indonesia saat ini setara dengan tim ketiga Belanda dari segi teknik. Tidak mudah bagi timnas Cina untuk mengalahkan mereka di kandang sendiri, itu Lee Sohu. Kami berharap timnas Cina bisa tampil bagus di pertandingan ini dan mencapai target utama mengalahkan Indonesia sesegera mungkin, imbuh media tersebut. Dua hal ini ternyata ditiru Malaysia dari timnas Indonesia, bikin netizen kedua negara debat panas di media sosial. Timnas Malaysia mengikuti jejak timnas Indonesia untuk mendatangkan pemain-pemain keturunan Belanda. Tim nasional Malaysia mengikuti langkah tim nasional Indonesia dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan Belanda. Salah satu nama yang banyak dibicarakan adalah Mats Dale, pemain dari Go Ahead Eagles. Mats Dale, yang memiliki darah campuran Malaysia-Belanda, juga menyatakan ketertarikan untuk bergabung dengan Harimau Malaya. Ia mengungkapkan harapannya untuk mengenakan jersey tim nasional kepada manajer Harimau Malaya, Pau Marty Vicente. Selain itu, ada juga Ferdi Druij, penyerang dari Rapid Wien yang saat ini dipinjamkan ke PEC Zwolle. Kedua pemain tersebut dilaporkan sudah menyelesaikan dokumen untuk menjadi warga negara Malaysia. Kabar mengenai pemain berdarah Belanda yang akan bergabung dengan Malaysia memicu diskusi yang cukup sengit di media sosial antara netizen dari kedua negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa netizen Malaysia yang sebelumnya menyebut timnas Indonesia sebagai Indo-Dutch, akibat banyaknya pemain keturunan Belanda yang memperkuat skuad Garuda. Namun, jika kesepakatan dengan Druij dan Dale benar-benar terwujud, Malaysia harus siap menghadapi kenyataan bahwa mereka mengikuti langkah timnas Indonesia. Setelah timnas Indonesia mengangkat Shin Tae-yong sebagai pelatih, Malaysia juga mengikuti langkah serupa dengan mendatangkan Kim Pan-gon dari Korea Selatan. Namun, masa jabatan Kim tidak berlangsung lama seperti Shin Tae-yong, karena ia mengundurkan diri pada Selasa, 16 Juli 2024. Keputusan Kim untuk mundur mengejutkan banyak pihak, mengingat ia dianggap mampu meningkatkan performa timnas Malaysia. Sayangnya, Harimau Malaya gagal melaju ke R3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, Kim Pan-gon tidak mengungkapkan alasan di balik keputusannya untuk mundur, dan media di Malaysia pun dilarang untuk menanyakan hal tersebut. Here we go! Ula Romeni dikonfirmasi tidak tolak naturalisasi timnas Indonesia, tapi YouTuber Yusa Nugraha membeberkan situasi Ula Romeni yang disebutnya tidak menolak timnas Indonesia, namun memiliki alasan tertentu yang membuatnya belum berseragam merah putih. Situasi Ula Romeni itu dibeberkannya lewat video terbarunya yang diunggah di kanal YouTube Yusa Nugraha dengan judul, "Pemain selanjutnya sedang dinegosiasikan." Dalam unggahan tersebut, Yusa menyebutkan bahwa PSSI telah menjalin komunikasi dengan penyerang milik FC Utrecht itu. Ya, PSSI sudah komunikasi dengan dia, Ula Romeni, Pak Erik Thohir, juga sudah komunikasi dengan dia, dan semua tahap, langkah Pak Erik sudah benar, sangat profesional, kata Yusa. Meski PSSI sudah menjalin komunikasi dengan baik ke pihak Ula Romeni, tetap saja belum ada titik temu antara kedua pihak. Walau belum menemui titik temu, Yusa memastikan bahwa hal ini bukan berarti Ula Romeni menolak membela timnas Indonesia. Mantan pemain didikan Feyenoord itu mengatakan jika Ula Romeni masih membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan membela negara leluhurnya. Nah, ini bukan berarti kalau dia tidak mau bermain di timnas Indonesia. Mungkin dia masih membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan, dilanjutnya. Yusa pun membandingkan kasus Ula Romeni ini dengan Justin Hubner yang sempat sulit dinaturalisasi, dan kemudian memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Kita tahu di masa lalu ada Justin Hubner. Dia juga membutuhkan waktu untuk bisa benar-benar kasih jawaban pasti untuk membela timnas Indonesia, pungkasnya. Sebagai informasi, Ula Romeni disebut-sebut merupakan daftar teratas pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk mengisi lini serang timnas Indonesia. Hal ini tak lepas dari catatan pemain berusia 24 tahun itu. Di musim ini saja, dirinya telah melesakkan 2 gol dari 6 pertandingan di Eredivisie 2024-2025. Jika mundur ke belakang, pemain keturunan Medan, Sumatera Utara itu juga pernah menorehkan catatan apik dengan mencetak 11 gol dari 33 laga di Eredivisie 2022-2023. Catatan-catatan apik itu membuat Ula Romeni diyakini menjadi pemain yang tepat untuk mengatasi mandulnya lini serang timnas Indonesia. Dengan alotnya proses pendekatan ke Ula Romeni, Yusa Nugraha pun menuturkan bahwa naturalisasinya kemungkinan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Meski begitu, timnas Indonesia tampaknya tak akan pusing mencari penyerang-penyerang keturunan baru, seiring adanya minat yang datang dari penyerang keturunan lainnya.
Sebagai contoh ada Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans. Nama pertama bahkan saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan dokumen untuk naturalisasi. Sedangkan Miliano Jonathans juga terang-terangan mengaku terbuka membela timnas Indonesia usia tampil apik bersama Vitesse Arnhem di kasta kedua Belanda atau Eerste Divisie musim ini.